Nadia, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, baru saja memulai semester ketiga di jurusan psikologi di sebuah universitas ternama di Semarang. Berasal dari Solo, ia dibesarkan dalam keluarga sederhana yang menanamkan nilai kemandirian sejak kecil. Ayahnya, seorang pegawai bank, dan ibunya, seorang guru SD, selalu mendorongnya untuk mengejar mimpinya dengan logika dan kerja keras. Nadia bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita mistis. Baginya, segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas, selalu membawa buku catatan kecil untuk mencatat ide-ide spontan, dan sering menjadi penutup dalam diskusi kelompok karena kemampuannya merangkum argumen dengan tajam. Namun, di balik sifat rasionalnya, Nadia memiliki kebiasaan kecil yang menunjukkan sisi lembutnya. Ia suka mengoleksi gelang manik-manik buatan tangan yang ia kenakan setiap hari sebagai pengingat kampung halamannya. "Nadia, kamu kok selalu pakai gelang itu? Kayak talisman gitu," canda Rina, sahabatnya di kampus, suatu hari saat mereka makan siang di kantin. "Bukan talisman, Rin, cuma pengingat rumah, biar nggak kangen berat," jawab Nadia sambil tersenyum, memutar gelang berwarna biru di pergelangan tangannya. Kehidupan kampus di Semarang terasa menyenangkan baginya. Meski ia masih beradaptasi dengan ritme kota yang lebih cepat dibandingkan Solo. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke kampus, menikmati udara sejuk dan deretan warung makan di sepanjang Jalan Gajah Mada, sambil mendengarkan playlist indie melalui earphone. Namun ada satu hal yang masih mengganjal. Ia belum menemukan tempat tinggal yang pas. Kontrakan yang ia tempati sementara bersama dua teman terasa terlalu ramai dan jauh dari kampus. Membuatnya sulit fokus belajar. Pencarian kos menjadi prioritas Nadia di awal semester. Ia menghabiskan malam-malamnya menjelajahi aplikasi online, menyaring iklan kos berdasarkan harga, jarak, dan fasilitas. "Harus dekat kampus, tapi nggak bikin dompetku nangis," gumamnya sambil men-scroll layar ponsel di kamar kontrakan yang pengap. Setelah beberapa hari mencari, ia menemukan sebuah iklan menarik. Sebuah kos di daerah Tembalang, hanya 5 menit berjalan kaki dari kampus. Harganya terjangkau. Kamarnya dilengkapi AC, kamar mandi dalam, dan ada dapur bersama. Yang membuatnya lebih menarik, kos itu memiliki sistem keamanan dengan CCTV di lorong dan penjaga yang berpatroli malam. "Keren, kayak apartemen mini," pikir Nadia, langsung menghubungi nomor yang tertera. Pemilik kos, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ulan, terdengar ramah di telepon. "Kamar nomor 7 masih kosong, Dik. Mau lihat dulu besok?" tanya Bu Ulan dengan nada hangat. "Boleh, Bu, besok pagi saya ke sana," jawab Nadia antusias. Keesokan harinya, ia mengunjungi kos tersebut. Bangunannya bercat putih dengan 2 lantai, dikelilingi pagar besi rendah dan taman kecil di depan. Lorongnya bersih, dengan lampu neon yang terang dan kamera CCTV terpasang rapi di sudut plafon. "Aman banget ini, kayaknya nggak perlu khawatir maling," batin Nadia sambil mengangguk puas. Ia langsung menandatangani kontrak sewa untuk 1 tahun, merasa telah menemukan tempat yang sempurna untuk mendukung studinya. Saat pertama kali pindah, Nadia langsung jatuh cinta dengan kamar nomor 7. Kamar itu berada di lantai 2, dengan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang.
tempat sebuah pohon pisang berdiri tegak di samping pagar. Cahaya matahari pagi masuk lembut melalui tirai tipis, menciptakan suasana hangat yang membuatnya betah. "Ini kamar bikin mood belajar naik," katanya pada dirinya sendiri sambil menata buku-buku psikologi di rak kecil. Kamar itu dilengkapi ranjang kayu sederhana, meja belajar, dan lemari kecil yang cukup untuk pakaiannya. Di sudut kamar, ia memasang diffuser minyak esensial dengan aroma lavender. Harapannya bisa menenangkan pikiran saat mengerjakan tugas. Penghuni lain di kos tampak ramah, meski kebanyakan sibuk dengan urusan masing-masing. Ada Lisa, mahasiswi kedokteran yang jarang keluar kamar, dan Bima, seorang pekerja kantoran yang selalu pulang larut. Nadia cepat akrab dengan mereka, terutama saat ngobrol santai di dapur sambil membuat kopi. "Kos ini enak, hianat. Cuma agak sepi kalau malam," ujar Lisa suatu sore sambil menuang air panas ke cangkirnya. "Iya, tapi aku suka sih. Tenang buat belajar," balas Nadia, tak terlalu memikirkan kata-kata Lisa. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menyesuaikan diri, menata ulang kamar, membeli tanaman hias kecil untuk meja, dan memasang poster motivasi di dinding. Setiap malam, ia tidur dengan tenang, merasa telah menemukan tempat yang benar-benar cocok. Keseharian Nadia di kos baru berjalan lancar. Pagi hari, ia bangun jam 6, mandi, dan berjalan ke kampus untuk kuliah. Setelah pulang, ia biasanya makan siang di warung dekat kos, lalu menghabiskan sore dengan membaca buku atau mengerjakan tugas. Malam adalah waktu favoritnya untuk fokus, ditemani secangkir teh dan earphone yang memutar lagu-lagu akustik. "Nadia, kamu gak bosen di kamar mulu? Ayo dong, karaoke sama kita," ajak Rina suatu malam melalui pesan WhatsApp. "Haha, nanti deh Rin. Tugas statistikku lagi nuntut perhatian penuh," balas Nadia sambil tersenyum di depan laptop. Ia sering begadang hingga tengah malam, terutama saat deadline tugas mendekat. Kos itu terasa nyaman baginya, dengan suasana yang mendukung produktivitas. Namun, setelah sebulan tinggal, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Suatu malam, saat ia sedang mengetik makalah, lampu neon di kamarnya tiba-tiba redup sejenak, lalu kembali terang. Mungkin listriknya nggak stabil, pikirnya, mengabaikan kejadian itu. Namun, malam berikutnya, ia mendengar suara samar seperti langkah kaki di lorong, padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia membuka pintu kamar, tetapi lorong itu kosong, hanya diterangi lampu neon yang sedikit berkedip. Mungkin cuma Bima pulang larut, gumamnya mencoba menenangkan diri. Kejanggalan itu tidak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, Nadia terbangun karena merasa kedinginan, meski AC sudah dimatikan. Ia melirik jam di ponsel. Pukul 13.12. Tiba-tiba, ia mendengar suara seperti gesekan kain di dekat jendela. Jantungnya berdegup kencang, tetapi saat ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Pohon pisang di luar jendela bergoyang pelan karena angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. "Nadia, kamu kebanyakan begadang, makanya mulai halu," katanya pada diri sendiri,
mencoba tertawa. Namun perasaan tidak nyaman mulai menggelayuti. Ia mulai memperhatikan bahwa barang-barang kecil di kamarnya, seperti pulpen atau buku catatan, kadang tidak berada di tempat yang ia ingat. Aku taruh buku ini di meja tadi pagi. Kok sekarang di bawah ranjang? Gumamnya, bingung. Ia mencoba mencari alasan logis, seperti mungkin ia lupa atau terlalu lelah. Namun, suatu malam, saat ia sedang menonton video di laptop, earphone-nya tiba-tiba terlepas dari colokan, dan ia mendengar suara desisan pelan, seperti seseorang berbisik di dekat telinganya. Nadia membeku, menoleh ke sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Ini nggak masuk akal," katanya dengan suara gemetar. Memutuskan untuk mematikan laptop dan berusaha tidur. Meski ia berusaha tetap rasional, benih ketakutan mulai tumbuh. Membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di kos barunya. Perasaan tidak nyaman mulai merayap dalam keseharian Nadia setelah sebulan tinggal di kos Tembalang. Awalnya ia menganggap kejadian-kejadian kecil seperti lampu yang redup sesaat atau suara langkah di lorong sebagai hal biasa. Mungkin karena kelelahan atau imajinasinya yang terlalu aktif. Namun sensasi itu semakin kuat, terutama saat ia sendirian di kamar pada malam hari. Nadia sering merasa seperti ada sepasang mata yang mengintainya dari sudut ruangan. Meski setiap kali ia menoleh, hanya dinding kosong dan bayangan pohon pisang di luar jendela yang terlihat. Suatu malam, saat ia sedang membaca buku psikologi tentang persepsi manusia, ia merasa bulu kuduknya merinding tanpa sebab. "Ini cuma pikiran, Nat. Jangan lebay," gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan itu tidak hilang. Ia mulai menghindari melihat ke arah jendela setelah matahari terbenam, karena bayangan dedaunan yang bergoyang terasa seperti gerakan sesosok makhluk. Nadia bahkan mulai mematikan diffuser lavender kesayangannya, karena aroma itu tidak lagi menenangkan, melainkan terasa menyatu dengan suasana kamar yang kini terasa asing. "Kamu kenapa sih, Nat? Kok akhir-akhir ini kelihatan cemas gitu?" tanya Rina, sahabatnya, saat mereka bertemu di kafe dekat kampus. Nadia menghela napas, ragu untuk bercerita. "Entah kenapa, Rin. Tiap malam di kamar aku kok ngerasa aneh. Kayak ada yang ngeliatin gitu," lanjut Nadia. Suaranya pelan. Rina menatapnya dengan alis terangkat. "Maksudnya apa sih? Kamu capek kali. Kurang tidur bikin halu." Nadia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dipaksakan. "Mungkin ya, tapi serius, aku ngerasa nggak enak banget kalau malam." Rina hanya mengangguk, tidak menanggapi serius, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Nadia sendiri mulai mempertanyakan logikanya yang biasanya tajam. Bertanya-tanya, apakah ini hanya efek stres atau ada sesuatu yang benar-benar salah dengan kamarnya. Kejadian aneh mulai meningkat intensitasnya, menandai penemuan awal gangguan yang tidak bisa lagi Nadia abaikan. Suatu malam, saat ia sedang mengerjakan presentasi kelompok di laptop, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. "Siapa?" tanyanya keras, tapi tidak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, lorong itu kosong. Hanya lampu neon yang menyala redup, dan suara AC dari kamar sebelah. Ia menutup pintu dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Keesokan paginya, ia menemukan cermin kecil di meja belajarnya terbalik. Padahal ia yakin telah meletakkannya dengan posisi normal sebelum tidur. "Ini nggak masuk akal," katanya pada dirinya sendiri. Memeriksa cermin itu dengan tangan gemetar.
Ia mulai mencatat kejadian-kejadian aneh ini di buku catatannya, berusaha mencari pola seperti seorang psikolog sejati. Malam berikutnya, ia terbangun karena suara derit di dekat pintu kamar, seperti seseorang mencoba membuka kenop pintu. Ia menyalakan lampu, tapi pintu tetap terkunci rapat, dan tidak ada tanda-tanda orang masuk. "Nadia, kamu harus cek CCTV itu," saran Bima, tetangga kosnya, saat ia menceritakan kejadian itu di dapur bersama sambil membuat teh. "Mungkin ada yang iseng, atau malah entah apa," tambah Bima, suaranya ragu-ragu. Nadia mengangguk, meski dalam hati ia masih berusaha mencari penjelasan rasional. "Iya, mungkin aku harus lihat rekamannya, biar jelas," jawabnya, berusaha terdengar tegas meski dadanya dipenuhi kekhawatiran. Dorongan untuk memeriksa rekaman CCTV datang setelah kejadian yang semakin meresahkan. Nadia mendekati Bu Wulan, pemilik kos di ruang tamu yang penuh dengan pot tanaman hias. "Bu, boleh nggak saya lihat rekaman CCTV tadi malam? Soalnya ada suara-suara aneh di lorong," katanya hati-hati, tak ingin terdengar seperti orang yang paranoid. Bu Wulan dengan senyum ramah mengangguk. "Tentu, Dik. Ayo ke ruang kontrol. Tapi jangan-jangan cuma angin ya," ujarnya sambil mengantar Nadia ke ruangan kecil di lantai bawah. Di sana, layar monitor menampilkan rekaman lorong yang diterangi lampu neon. Nadia meminta Bu Wulan memutar rekaman dari pukul 02.00 hingga 4.00 dini hari, waktu ketika ia sering mendengar suara aneh. Awalnya, rekaman hanya menunjukkan lorong kosong dengan bayangan pohon di luar yang sesekali melintas karena angin. Namun, pada pukul 3.15, Nadia menahan napas saat melihat sesuatu di layar. Sebuah bayangan kabur, seperti sosok perempuan dengan rambut panjang dan pakaian usang, melintas cepat di dekat pintu kamarnya. Sosok itu tampak tidak wajar. Gerakannya terlalu cepat dan tiba-tiba menghilang di ujung lorong. "Bu, itu apa?" tanya Nadia. Suaranya nyaris berbisik, matanya terpaku pada layar. Bu Wulan mengerutkan kening, wajahnya sedikit pucat. "Entah kenapa, kamera itu suka begitu. Kadang-kadang nangkap bayangan aneh. Tapi ya, mungkin cuman gangguan sinyal," katanya, tapi nadanya tidak meyakinkan. Nadia menatap layar, jantungnya berdetak kencang, tahu bahwa ini bukan sekadar gangguan teknis. Konfirmasi keberadaan makhluk halus datang dari rekaman itu, yang membuat Nadia tidak bisa lagi menyangkal apa yang ia alami. Ia memutar ulang rekaman itu berkali-kali, memperhatikan sosok perempuan yang muncul dan lenyap dalam hitungan detik. Rambutnya yang panjang dan pakaiannya yang compang-camping terlihat jelas di beberapa frame. Meski wajahnya kabur, Nadia merasa bulu kuduknya berdiri. Setiap kali melihat sosok itu berhenti sejenak di depan pintu kamarnya sebelum menghilang. "Ini nggak mungkin cuman bayangan," katanya pada Rina saat mereka duduk di kamarnya malam itu, menunjukkan cuplikan rekaman yang ia rekam dengan ponsel. Rina yang biasanya ceria, kini terlihat serius. "Nat, ini serius. Aku pernah dengar cerita soal kos ini dari temanku. Katanya daerah sini dulu pemakaman kecil," ujar Rina, suaranya penuh kewaspadaan. Nadia menggeleng, mencoba tetap rasional. "Rin, aku nggak percaya gitu-gituan. Pasti ada penjelasan lain," balasnya. Tapi suaranya tidak seyakinin biasanya. Malam itu, ia meminta Lisa, tetangga kosnya, untuk menonton rekaman bersama. "Lisa, menurutmu ini apa? Aku nggak mau buru-buru bilang hantu, tapi
Nadia membiarkan kalimatnya menggantung. Lisa yang biasanya skeptis mengerutkan kening setelah melihat rekaman. Aku juga pernah ngerasa aneh, Nat. Pernah bangun tengah malam, kayak ada yang ketok jendela. Padahal kita di lantai 2. Ujar Lisa, suaranya pelan. Pengakuan itu membuat Nadia semakin gelisah. Menyadari bahwa gangguan ini bukan hanya dialaminya sendiri. Reaksi Nadia bercampur antara ketakutan dan keinginan untuk tetap berpikir jernih. Ia menghabiskan malam berikutnya dengan menyalakan semua lampu di kamar, berusaha mencari artikel ilmiah tentang halusinasi atau gangguan persepsi di jurnal online. Mungkin ini cuma efek stres. Aku kan banyak tugas, katanya pada dirinya sendiri, mencoba mencari alasan logis. Namun, saat ia mencoba tidur, ia mendengar suara seperti napas pelan di dekat telinganya, membuatnya tersentak dan menyalakan lampu dengan panik. Kamar itu tetap kosong, tapi ia tidak bisa tidur lagi malam itu. Keesokan harinya, ia menghubungi Rina untuk menceritakan kejadian terbaru. "Rin, aku mulai takut. Tadi malam, kayak ada yang napas di dekatku," katanya melalui telepon. Suaranya gemetar. Rina terdiam sejenak sebelum menjawab. "Nat, aku tahu kamu nggak percaya hal beginian, tapi coba deh konsultasi sama orang yang ngerti. Aku kenal seseorang yang bisa bantu," ujar Rina dengan nada serius. Nadia mengangguk, meski Rina tidak bisa melihatnya. "Aku pikir-pikir dulu ya. Aku masih nggak yakin ini apa," balasnya. Tapi dalam hati ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan apa yang ia lihat di rekaman CCTV dan rasakan di kamarnya. Ketakutan mulai menggerogoti logikanya, mendorongnya untuk mencari jawaban di luar pemahaman rasionalnya yang biasa. Nadia, yang kini diliputi kecemasan setelah melihat rekaman CCTV dan merasakan gangguan yang semakin intens, memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kos yang ia tempati. Ia mulai dengan berbincang dengan tetangga kos, Lisa, yang tinggal di kamar sebelah. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda sambil meminum kopi, Nadia memberanikan diri bertanya, "Lis, kamu pernah dengar cerita aneh tentang kos ini nggak?" Tanyanya mencoba terdengar santai, meski jantungnya berdebar. Lisa menatapnya dengan ekspresi ragu, lalu menyeruput kopinya sebelum menjawab. "Sebenarnya, aku pernah dengar dari teman yang dulu ngekos di sini. Katanya, tanah ini dulunya bagian dari pemakaman kecil yang gak dipindahin dengan benar. Tapi aku gak terlalu ambil pusing, soalnya gak pernah lihat apa-apa." Nadia mengerutkan kening, mencerna informasi itu. "Pemakaman? Serius?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Lisa mengangguk pelan. "Iya, cuma rumor sih. Tapi makanya kos ini murah katanya." Setelah percakapan itu, Nadia melangkah lebih jauh, mendatangi warung makan di ujung jalan yang sering dikunjungi warga sekitar. Ia bertanya pada Mbok Sari, penjual nasi pecel yang sudah puluhan tahun tinggal di Tembalang. "Mbok, bener nggak sih tanah di dekat kos saya dulu pemakaman?" tanya Nadia hati-hati. Moksari menghentikan gerakan tangannya yang sedang menyusun daun pisang, lalu menatap Nadia dengan mata penuh makna. "Oh, itu iya, Nak. Dulu memang ada makam-makam kecil di situ, tapi katanya udah dipindahin pas bangun perumahan. Tapi ya, orang bilang nggak semua arwah ikut pindah," ujarnya dengan nada pelan, membuat Nadia merinding. Informasi itu membuatnya semakin yakin bahwa gangguan di kamarnya bukan sekadar halusinasi, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan sejarah tempat itu. Nadia merasa perlu berbagi beban pikirannya dengan seseorang yang lebih memahami hal-hal mistis. Ia menghubungi Rina, sahabatnya yang selalu antusias
dengan cerita supranatural. Mereka bertemu di kamar Nadia pada malam hari, dengan lampu kamar sengaja dinyalakan terang untuk mengusir rasa takut. "Rin, aku nggak bisa terus-terusan gini. Aku takut, tapi aku juga nggak mau pindah kos. Biayanya nggak murah. Lagi pula aku suka tempat ini kalau nggak ada gangguan," katanya. Suaranya penuh frustrasi. Rina yang sedang duduk di ranjang sambil memeluk bantal, menatap Nadia dengan serius. "Nad, aku tahu kamu nggak percaya hal-hal begini. Tapi ini udah jelas banget. CCTV itu nggak bohong. Aku punya kenalan, Ustadz Farid. Dia sering bantu kasus-kasus gini. Mau aku hubungin?" tanya Rina, matanya penuh harap. Nadia ragu sejenak. Jari-jarinya memainkan gelang manik-manik di pergelangannya. "Ustadz, aku nggak tahu, Rin. Aku takut ini cuma bikin aku panik lebih parah," balasnya. Tapi dalam hati ia tahu ia kehabisan pilihan rasional. Rina meraih tangannya, menatapnya dengan tegas. "Percaya deh, Nad. Kalau cuma doa, apa ruginya? Aku temenin kok." Setelah beberapa menit berpikir, Nadia mengangguk. "Oke, hubungin dia. Tapi kalau cuma omong kosong, aku nggak bakal ikut-ikutan lagi," katanya dengan nada setengah bercanda. Rina tersenyum lega, langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi Ustadz Farid. Malam itu, Nadia merasa sedikit lebih tenang, mengetahui bahwa ia tidak sendirian menghadapi masalah ini. Penyelesaian dimulai ketika Ustadz Farid, seorang pria parubaya dengan sorban putih dan wajah tenang, datang ke kos pada akhir pekan. Nadia menyambutnya di ruang tamu bersama Bu Ulan, yang tampak sedikit gelisah namun berusaha ramah. "Dik Nadia, ceritain apa yang kamu alami," ujar Ustadz Farid dengan suara lembut, sambil membuka tas kecil berisi buku doa dan botol air mineral. Nadia menceritakan semua kejadian, dari suara langkah, benda yang berpindah, hingga rekaman CCTV yang menunjukkan sosok perempuan misterius. "Ustadz, saya nggak kita baca doa-doa tertentu dan taburkan air yang sudah didoakan di sudut-sudut kamar." Bu Ulan yang ikut mendengar tampak ragu. "Ustadz, ini nggak bahaya kan? Saya nggak mau penghuni lain pada takut," tanyanya. Ustadz Farid tersenyum menenangkan. "Insya Allah aman, Bu. Kita cuma minta perlindungan dan mengusir apa yang mengganggu." Nadia, meski masih skeptis, setuju untuk mencoba. Malam itu, mereka memulai ritual dengan doa-doa yang dipimpin Ustadz Farid. Sementara Nadia dan Rina berdiri di belakang, mengikuti dengan penuh harap. Konfrontasi dengan makhluk halus terjadi di tengah ritual pembersihan. Menjadi momen yang tidak akan pernah Nadia lupakan. Saat Ustadz Farid membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang, suasana kamar terasa semakin berat, seperti udara menjadi tebal dan sulit untuk bernapas. Nadia memegang tangan Rina erat-erat. Matanya tidak lepas dari cermin kecil di meja belajarnya. Tiba-tiba, di tengah doa, ia melihat sesuatu di cermin. Bayangan sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong, berdiri di sudut kamar dekat jendela. "Rin, kamu lihat itu enggak?" bisik Nadia. Suaranya gemetar. Rina yang juga melihat ke cermin, mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Nad, jangan lihat, fokus ke doa," bisiknya panik. Ustadz Farid yang sepertinya menyadari perubahan energi, menaikkan volume suaranya, membaca doa dengan lebih tegas. Bayangan itu perlahan memudar, tetapi sebelum menghilang, Nadia merasa seperti sosok itu menatap langsung ke arahnya, membuatnya hampir pingsan karena ketakutan. Setelah beberapa menit, suasana kamar terasa lebih ringan, dan Ustadz Farid menghentikan doanya. Itu arwah penasaran. Mungkin terikat pada tempat ini karena sesuatu yang belum selesai, katanya dengan nada tenang. "Tapi insya Allah, dia sudah pergi,"
Kamu harus jaga kamar ini dengan doa dan energi positif. Nadia hanya bisa mengangguk, masih terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat. Penyelesaian akhir dari gangguan itu membawa kedamaian kembali ke kamar Nadia. Setelah ritual, Ustadz Farid memberikan botol kecil berisi air doa dan menyarankan Nadia untuk membaca ayat-ayat tertentu setiap malam sebelum tidur. Jangan lupa, Dik, jaga hati dan pikiranmu. Makhluk seperti ini suka datang kalau kita lengah. Pesannya sebelum pamit. Nadia memutuskan untuk tetap tinggal di kos meski sempat mempertimbangkan untuk pindah. Ia mulai rutin berdoa, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya, dan memasang jimat kecil berupa ayat suci yang dibingkai di dinding kamarnya. Nad, kamu yakin mau tetap di sini? Tanya Rina beberapa hari kemudian saat mereka minum teh di dapur kos. Iya Rin, aku suka tempat ini. Lagi pula aku nggak mau lari dari masalah. Kayaknya sekarang udah aman, jawab Nadia, tersenyum kecil. Gangguan-gangguan itu benar-benar berhenti. Tidak ada lagi suara langkah, benda yang berpindah, atau bayangan di cermin. Nadia juga mulai lebih terbuka dengan penghuni lain, berbagi cerita tentang pengalamannya tanpa rasa takut. Ia bahkan membeli tanaman baru untuk kamarnya, menambahkan sentuhan hijau yang membuatnya merasa lebih hidup. Meski pengalaman itu meninggalkan bekas, Nadia belajar untuk menyeimbangkan logikanya dengan keterbukaan terhadap hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan, membuatnya lebih kuat dan bijaksana dalam menjalani hari-hari di kos Tembalang.